Baik pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Rian Filbert, praktisi pasar modal, untuk membahas bagaimana tadi ada beberapa emiten update yang sudah disampaikan dari beberapa sektor keuangan, kemudian konsumer dan juga transportasi salah satunya. Dan kita ulas satu persatu. Keuangan ini dari mana saja, Mas Rian? Yes, jadi kalau keuangan itu sebenarnya ketika kita berbicara keuangan itu kan ada cukup banyak ya, bukan hanya banking, ada financial institution, ada securities company, ada insurance, ada investment or mutual fund ya, dan tentunya others gitu ya. Nah, ada beberapa yang saya sudah coba cermati sebenarnya untuk finance, ini banking tentunya karena bank kita banyak bank-bank besar juga dan bank lapis kedua ya, yang buku 4 kan sudah pasti kita sama-sama tahu gitu ya. Nah, kalau yang lapis kedua mungkin kita bisa meng-highlight seperti BJTM maupun BJBR lah, seperti itu juga layak untuk kita perhatikan lebih lanjut. Lalu sebenarnya ada sedikit yang menarik juga kalau kita mengambil dari leasing, industri leasing ya. Pembiayaan ya? Betul, ada juga leasing yang pada saat ini yang memiliki market share, bukan market share, tapi public ownership itu kecil. Ini juga ternyata cukup defensif dalam kondisi hari ini. Padahal saya semula mengira, wah berarti bakal parah nih leasing. Ternyata kita salah berpikir seperti itu. Karena apa? Karena ketika COVID terjadi, orang justru cenderung melakukan leasing. Kenapa? Karena mereka tidak berani menggunakan transportasi umum. Wah, saya bilang mindsetnya jadi salah. Dia bilang. Dan ternyata ada leasing yang masih berhasil untuk membukukan laba bersih sampai dengan kuartal. Dan itu adalah perusahaan leasing yang mana nih? Emiten apa? Oke, kita coba sebut ya salah satu ya. Contohnya adalah ADMF. Oh, ADMF atau Adira Dinamika Multifinance. Iya. Oke, hari ini sedang turun 2%. Apakah ini menjadi peluang untuk kita mengambil posisi beli nantinya? Oke, kalau kita mau menyamakan dengan kondisi market pada saat ini, ya pertama kita mesti lihat dulu sebentar. Ya, penurunannya cukup identik dengan pergerakan IHSG, tapi memiliki beta yang lebih tinggi, maka bolehlah kita mencermati dengan kondisi sampai dengan level 7.000 angkanya 7.000. Oke, berarti 7.000-an itu bisa mengambil posisi entry ya? Dengan pelemahan yang terjadi. Tapi ini tidak begitu liquid dan memiliki kondisi lebih kepada investment ya, bukan lebih kepada untuk long term investment ya kalau kita bicara mengenai ADMF, BJBR dan BJTM tadi yang seperti yang Anda rekomendasikan. Oke, itu dia dari sektor keuangan. Bagaimana dengan tadi consumer? Apakah ini juga diuntungkan dengan adanya kondisi pandemi justru? Iya, kalau dibilang diuntungkan sih ya nggak bisa bilang untung-untung banget lah, karena semua juga akhirnya kan semuanya terkena ya. Tapi yang menariknya adalah pada saat ini sektor consumer, apalagi consumer yang bisa nyerempet kepada kesehatan, itu sebenarnya akan mendapatkan tambahan omset lah boleh dibilang, karena orang hari ini yang tadinya tidak begitu aware, hari ini menjadi aware sekali mengenai kesehatan. Ya, ada banyak sektor consumer yang bisa kita perhatikan dan terasa sebenarnya baik-baik saja gitu ya kalau kita perhatikan pergerakannya. Mau disebutkan dari sebelum bulan Maret, dari penurunan yang dalam pada waktu itu akibat pertama kali kita ditarik remnya gitu ya. Contohnya kita bisa lihat seperti Sido Muncul yang baru saja melakukan stock split. Nah, ini juga menjadi salah satu saham yang bisa kita perhatikan dalam emiten untuk berbasis kesehatan dan juga consumer. Oke, nah kalau dari consumer siapa emiten-emiten yang Anda jagokan? Oke. Kalau consumer tentunya kita bisa melihat ya, kita bisa melihat Unilever. Ya, kalau Unilever kita pasti masih bisa melihat bahwa Unilever pada saat ini juga masih dalam mengalami penurunan dan mendekati EMA 200, itu sangat bagus. Lalu tentunya adalah Mayora, lalu GOD sendiri yang tadi kita sudah bahas, itu menjadi pilihan-pilihan yang bisa kita perhatikan. Mayora juga pada hari ini ada swing entry yang bisa kita jadikan patokan. Oke, berarti Unilever ini bisa menjadi pilihan? Yes, Unilever, Mayora bisa, GOD bisa. Current price kah atau bagaimana? Kalau ini untuk bicara mengenai investasi jangka panjang atau justru dengan adanya pelemahan indeks kita bersabar dulu nih, kita bisa mengambil posisi di harga bawah tentunya kalau misalnya indeksnya sedang mengalami tekanan. Kalau dari saya kondisi Mayora pada saat ini justru malah menjadi current price untuk bisa entry. Oke, current price untuk Mayora ya. Iya, dan saya juga ikut pencetak. Iya. Kalau transportasi seberapa menarik? Tapi kan kalau kita lihat adanya PSBB juga seharusnya ikut menekan dari sisi pendapatan perusahaan dong.
Iya betul. Jadi transportasi yang saya maksud lebih kepada mungkin akhirnya pada hari ini jadi si produsen mobilnya sendiri gitu ya, dari sudut pandang otomotif ya. Karena kita lihat dengan sepertinya akan diberikan dampak stimulus, yaitu pertama dengan pajak ya. Kita sudah mendapatkan informasi bahwa pajak akan dilonggarkan untuk masih digodok mobil. Lalu juga ada juga kelonggaran dalam cara pembayaran. Lalu orang juga, oh daripada saya nggak beli mobil ataupun kendaraan pribadi dan ternyata saya terjangkit corona akibat transportasi umum, saya geser. Nah, itu menjadi salah satu yang kita bisa perhatikan kan. Oke, berarti kalau transportasi misalnya kita bicara mengenai produsennya siapa? Apakah Astra Internasional? Yes, Astra. Ya kalau ya paling ya Indomobil gitu ya. Oh iya. Tapi kita bicara mengenai kondisi market, kan kita tahu otomotif juga salah satu yang terhantam cukup dalam begitu dengan adanya COVID-19. Tapi kenapa Anda masih merekomendasikan untuk jangka panjang? Dan seberapa panjang juga dan seberapa menarik juga cuan yang bisa didapatkan apabila kita investasi untuk jangka panjang di Astra Internasional dan Indomobil? Iya. Kalau Indomobil menjadi sangat spesifik ya, karena bukan menjadi bagian dari head-nya, sehingga kalau kita melihat Astra, sebenarnya kita agak mendiversifikasi karena di dalam Astra sendiri ada cukup banyak kepemilikan yang lain yang bisa kita ambil. Let's say kita bisa bicara Astra Gravia, lalu kita juga bisa melihat dari United Tractor. Jadi diversifikasinya itu melihat saham Astra menjadi suatu hal yang rasanya mereka sendiri melakukan diversifikasi dalam bisnisnya dibandingkan apa yang kita lakukan. Jadi sebenarnya menjadi suatu hal yang selama ini kan bisnisnya Astra ditopang dari otomotifnya. Di mana pada saat ini otomotif kita sudah tahu sudah mulai mengalami penurunan bukan dari hari ini tapi dari sebelumnya akibat dengan adanya untuk bisa mengaktifkan transportasi massal tentunya menjadi tekanan. Orang juga mungkin kesel karena yang namanya macet di kota-kota besar gitu. Tapi dengan kondisi pada hari ini kan trade-off-nya menjadi berbeda. Anda diminta untuk memilih sehat atau Anda justru diminta untuk memilih independen gitu ya. Bukannya artinya Anda tidak menjadi sakit juga kalau menggunakan kendaraan pribadi, tapi kan Anda menjadi independen. Batasan risiko ada di tangan Anda. Jadi sebenarnya mindset berpikir seperti itulah yang akan mendapatkan respon positif dan juga sentimen positif terhadap si emiten itu sendiri. Baik, Astra maupun IMAS begitu rekomendasi yang untuk kita lihat pada saat mau mengambil posisi beli, Mas Rian. Apakah juga kita bisa mengambil posisi hajar kanan saja dengan level-level current price saat ini atau seperti apa? Dan berapa lama sih butuh recovery kalau kita cermati dari sisi sektornya? Iya, kalau dari Astra pada saat ini masih ada tahanan ya, dia masih lumayan. Namun kalau kita mau lebih konservatif, kita mungkin bisa melihat level 4.400 dalam sudut pandang yang paling dekat. Dan kalau dilihat dari sudut pandang recovery gitu ya, maka sebenarnya kita harus melihat dari seberapa lama sih pada saat masa yang lalu terjadi kejadian koreksi-koreksi pasar yang cukup besar. Dari seperti kondisi saat ini, jawabannya adalah recovery itu memakan waktu 2-3 tahun untuk mencapai titik tertinggi IHSG di 6.700-6.800. Jadi bila Anda dengan sudut pandang investment pada saat ini dan Anda mencet tombol buy pada saat ini, maka recovery-nya mungkin baru terjadi sekitar 2-3 tahun lagi mencapai titik tertinggi di IHSG. Boleh dibilang 2-3 tahun lagi Anda baru bilang begini, kenapa 2-3 tahun yang lalu saya nggak beli ya? Mungkin begitu tuh baru kelihatan ya 2-3 tahun kemudian gitu. Oke. Tapi berarti kita harus cukup bersabar dong dengan mencermati market seperti ini apabila kita memilih menjadi seorang investor begitu dengan gain yang bisa didapatkan ya ibaratnya kita menabung saham saja begitu pada saat ada dana kita masuk kemudian cicil lagi beli begitu Mas Rian. Betul, jadi ada selective buy dan juga selective stock ya. Jadi pertama jangan membeli dalam satu kondisi waktu dijebret karena kita tidak pernah tahu berapa panjang kita akan keluar dari kondisi ini karena kondisi akan membaik seketika ada antivirusnya dan pada saat ini belum ada untuk corona sendiri sehingga kita belum bisa normal ya kan. Contohnya saya hari ini masih dengan IDX channel masih lewat Zoom ya berarti ini belum normal gitu. Jadi yang kedua adalah selective stock. Jadi artinya tidak semua saham akan bisa kembali ke titik yang lamanya kalau mereka tidak memiliki 3 kriteria dasar dalam bisnis mereka seperti yang tadi sudah kita bahas. Oke, berarti memang kita harus